Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, dan PM ya, dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang MRP, Demand Management dan MRP. Kita akan lihat strategi yang kedua ya. Kemarin di video tutorial sebelumnya kita sudah membahas strategi yang 10 ya, dari make to stock yang ini, yang make to stock net requirement ya, yang 10. Kali ini di sesi ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat make to stock yang gross requirement ya, yang dari strateginya 11 ya. Oke, kita review dulu sebentar. Nah, untuk yang dari strategi yang 10 ya, ini sebagai refreshing summary ya, bahwa yang pertama adalah customer requirement atau CIR dipenuhi dari stok ya. Kita mempunyai asumsi bahwa make to stock ya, itu semuanya customer itu yang di generate dari SO itu dia akan dipenuhi dari stok ya, baik 10 maupun 11. Oke, yang kedua, SO tidak berpengaruh terhadap kuantiti produksi ya. Jadi saat kita membuat SO, produksi akan berlangsung sesuai dengan apa yang ada di independent requirement ya. Sekalipun ada SO sebanyak apapun, tidak mempengaruhi proses peer maupun independent requirement dari produksi ya. Kemudian yang ketiga adalah peer direduksi ketika PGI SO. Nah, ini adalah pembeda ya. Pembeda nanti yang ketiga ini, jadi dia akan tereduksi, akan berkurang ya peer-nya itu ketika nanti SO-nya di posting good issue ya. PGI ini adalah posting good issue yang dilakukan oleh tim delivery SO ya, oleh tim modul SO. Sorry. Oke. Kemudian yang keempat adalah stok masuk dalam perhitungan sehingga akan mempengaruhi plan order yang terbentuk ya. Nah, yang ke-10 ini stok itu akan diperhitungkan ya. Seberapa banyak stok maka mengurangi peer yang dibentuk ya. Kalau misalnya stoknya ada 10, kemudian independent requirement-nya ada 11 ya, maka yang dibuatkan di produksi hanya satu plan ordernya. Nah, jadi karena ada pengaruh dari perhitungan stok gitu ya. Jadi itu yang ke-10. Oke, kita lihat yang ke-11 secara definisi. Nah, yang pertama adalah customer requirement dipenuhi dari stok ya. Jadi CIR-nya tetap kita logikanya mengambil logika bahwa SO yang make to stock dia akan dipenuhi dari stok gitu ya. Kemudian SO tidak berpengaruh terhadap kuantiti produksi ya, sama ya. Jadi 10 11 SO tidak berpengaruh. Nah, pembedanya di sini yang ketiga dan keempat, di mana peer-nya itu direduksi ketika GR finish good ya. Ketika finish good itu direalisasi di Migo gitu ya, maka peer-nya itu baru akan tereduksi. Jadi gambar flow chartnya seperti ini ya. Jadi dia mengambil dari posisi yang finish good ini akan tereduksi dari demand management yang dibuat. Baru dia akan tereduksi ketika proses GR produksi. Kemudian stok tidak diperhitungkan ya. Jadi di sini bedanya yang sangat prinsip adalah stok tidak diperhitungkan. Ya, jadi kalau tadi kita asumsikan stok ada 10, kemudian independent requirement-nya ada 11, maka plan order yang dibuat adalah 11. Nah, itu yang disebut dengan stok tidak diperhitungkan ya. Ini yang teorinya teori yang gross requirement ya. Jadi jelas ya perbedaan yang prinsip tadi yang ada 3 poin, ada nomor 3 dan nomor 4 itu tadi ya, bahwa tereduksi yang pertama yang 10 tereduksi dari proses PGI-nya SO,
Dan kalau yang 11 ini tereduksi ketika GR finish good. Yang ke-10 stok diperhitungkan sehingga betul-betul net ya pada saat proses GR produksinya. Sementara yang 11 itu stok tidak berpengaruh ya. Seberapa banyak independent requirement yang dibuat, sebanyak itulah yang dibuat di produksi. Itu yang disebut dengan gross requirement ya. Oke, secara definisi saya kira jelas. Nanti Anda bisa ini bisa disuggest ke customer dengan kondisi yang make to stock seperti ini ya, 10 dan 11 mana yang bisa diimplementasikan di project-project gitu ya. Oke, sebelum kita akan lakukan proses simulasi di SAP ya, sistem seperti apa, terlebih dahulu saya seperti biasa ingin memberikan apresiasi ya, memberikan satu incas ke teman-teman yang bergerak di SAP bahwa di sini ada beberapa situs ya yang biasa saya buat, yang selalu saya update ya tentang SAP ke 4 modul. Saat ini ada 4 modul, yaitu SAP PP, QM, MM, dan PM ya. Nanti Anda bisa mencari referensi di situs ini ya, www.sapindonesia.net ya. Di sini selalu saya update tentang progres dari pembahasan kita ya keempat modul itu. Seperti yang tempo hari kita sudah membahas yang ini, yang make to stock, yang strategi yang 10 ya. Nanti Anda bisa refer juga nih video tutorialnya seperti apa ya. Dan juga di sini ada ininya, pembahasannya detail dari awal sampai betul-betul Anda bisa melihat yang terjadi di kartu stok, perubahan-perubahan dari proses-proses yang dilakukan gitu ya, baik itu proses MRP, proses SO, proses produksi ya. Nah, hasil di kartu stok nanti Anda bisa lihat di MD04 ya. Oke, jadi di sini, di situs ini sekali lagi di sini adalah sebenarnya SAP PP, QM dan PM itu materinya sudah lengkap semua ya, sudah masuk semua pembahasannya yang berdasarkan silabus yang saya susun di sini ya. Anda bisa lihat di sini silabusnya, ada master data, ada proses ya, ada demand process atau MRP, juga ada production order execution. Jadi ini adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh tim produksi. Dari mulai dia create order, release ya, kemudian cek pada material, availability check, cek pada capacity, apakah dia overload gitu ya atau tidak. Kemudian scheduling, issue of komponen, dia melakukan issue dari BOM ya, dari BOM yang komponen yang dibuat di BOM sebagai bahan untuk pembuatan finish product, kemudian nanti di confirmation, kemudian di GR ya. Dan terakhir adalah technical complete. Juga di modul PP, PPKM, PM, perbedaan dari materi yang saya berikan, di sini saya ajak untuk bagaimana cara membuat konfigurasi. Ya. Karena saya tahu bahwa seorang konsultan SAP, PP, QM, PM, dan MM itu adalah suatu hal yang mutlak Anda harus bisa melakukan proses konfigurasi ya. Kalau hanya sekedar menjalankan ya berarti itu dianggapnya user biasa ya, user internal seperti itu. Nah, tapi kalau Anda sampai bisa melakukan proses konfigurasi, nah ini adalah suatu hal yang memang tuntutan seorang konsultan SAP ya. Di semua modul bisa melakukan proses konfigurasi. Tentu saja konfigurasi adalah proses akhir ya, proses akhir dari kegiatan pembelajaran saya ini, karena memang target utama adalah Anda harus paham dulu konsep yang ada, proses bisnis, konsep dan skenario-skenario yang ada di SAP ya. Anda paham dulu cara menjalankan semua ini baik pada master data,
ataupun pada proses, baru kemudian Anda bisa melakukan proses konfigurasi. Itu semua teorinya seperti itu ya. Baik di PP, PM, PM, MM, Anda memang mutlak harus mengetahui skenario-skenario dan bisnis proses. Baru Anda akan mudah melakukan proses configuration, gitu ya. Oke, jadi di SAP PP juga ada hal yang lain di sini SAP PPPI, di mana kita tahu bahwa di manufacturing itu ada dua bagian besar ya, yang dipakai khususnya di Indonesia yang saya tahu gitu. Jadi ada dua bagian besar yang diimplementasikan di manufacturing. Yang pertama adalah discrete manufacturing, yang kedua adalah proses industri ya. Apa bedanya? Yang secara prinsip saya bisa jelaskan perbedaan dari dua sistem manufacturing itu adalah nanti Anda bisa lihat bahwa di discrete manufacturing itu sifatnya tidak kompleks gitu ya. Sementara yang di proses industri itu dia lebih kompleks dan ciri khasnya itu adalah adanya batch ya, adanya batch. Oke, kita lanjutkan. Jadi prinsip yang perbedaan yang prinsip dari SAP PPPI ya, dia mempunyai batch ya, dimandatorikan harus mengaktifkan batch. Sementara yang di discrete manufacturing adalah optional ya. Kenapa demikian? Karena proses industri ya, prosesnya industri yang ada itu adalah kalau kita contohkan adalah manufacturing misalnya farmasi ya. Tentu saja kalau obat sudah jadi ya, obat sudah jadi tidak bisa didaur ulang begitu. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa harus dalam pembuatan finish produknya itu harus menggunakan batch ya, karena tadi itu konsepnya untuk traceable dari material-material yang memang nanti akan terlihat yang bermasalah atau tidak begitu ya. Oke. Kemudian nah tentu saja di sini pembahasannya tidak lama ya. Jadi tidak detail, tidak lama dan juga tidak dilengkapi satu file PPT secara lengkap maupun PDF ataupun berupa hard copy ya, yang bisa Anda print, yang Anda bisa download. Nah, begitu pula durasinya tidak lama, hanya setengah jam atau 15 menit dan tidak detail tentunya skenario yang ada. Sama halnya juga nanti Anda bisa melihat di sini ada SAP PM ya. Di SAP PM ini pun saya membahasnya juga tidak lama dan materinya tidak sedetail, hanya memberikan overview dan masukan-masukan aja saja buat Anda yang memang ingin mengetahui tentang SAP ya. Teman-teman yang memang ingin lebih jauh mempelajarinya maupun konsultasi dengan saya dari materi yang saya sampaikan ini, nanti bisa Anda masuk ke sini ya, di materi.sapindonesia.net. Di sini materinya sudah saya paparkan secara lengkap ya. Anda betul-betul yang memang baru di SAP PM misalnya ya, sini saya arahkan pembelajarannya betul-betul dari dasar ya, dari overview, dari master data ya, kemudian proses, baru nanti Anda diarahkan ke configuration ya, baru Anda diarahkan ke configuration setelah Anda memahami step-step materi-materi yang saya paparkan di atas. Tentu saja Anda pun bisa download di sini kelengkapan dari file materi begitu ya. Oke. Nanti Anda bisa hubungi saya untuk mendapatkan semua materi ini. Anda bisa dapatkan secara online maupun secara offline. Saya kirim via email ya. Dan di sini sekali lagi di sini durasinya lebih lama ya, lebih lama. Tentu saja Anda harus meluangkan waktu, mempersiapkan waktu untuk saya coaching di sini agar betul-betul Anda paham ya. Karena dari pembelajaran yang saya buat ini, silabus yang saya buat itu berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Jadi betul-betul ini terapan ya, SAP terapan
Kita tidak melulu teori, tapi kita ingin langsung terjun ke lapangan, terjun ke proyek-proyek agar kita lebih bisa langsung mengena ya, baik di perusahaan-perusahaan yang langsung memakai SAP, baik nanti Anda pada support maupun pada implement Anda bisa terapkan ini semua gitu ya. Oke. Oke, saya kira itu tentang situs yang sudah saya buat ya. Kita akan lihat, kita akan masuk ke sistem SAP, bagaimana cara membuat make to stock yang strategi 11 ya. Oke, sebentar. Oke, saya ambil contoh dari material ini ya. Ini kita sudah punya material contoh. Saya akan buatkan dari awal, oke ya. Yang pertama Anda harus ingat adalah Anda buat dulu materialnya ya. Create material untuk yang awal di awal ya. Anda masukkan dulu kode materialnya, kemudian saya lihat dulu yang ini ya. Kita ambil contoh yang ini. Nah, ini kan sudah ada ya. Jadi saya buat baru. Sorry. Kemudian caranya saya biasa begini. Kenapa? Untuk mendapatkan informasi industri sektor dan material type ya. Anda sih bisa, kalau Anda hafal Anda bisa langsung di sini search, tapi saya biasanya langsung begini ya. Kemudian ininya saya ganti ke 3 gitu ya. Ke 3. Oke. Kemudian ini copy dari MT2, oke. Kemudian view-nya basic data 1. Kemudian sales ORG data 1. MRP 1, 2, 3, 4. Work scheduling. Kemudian ini accounting 1. Oke, saya kira cukup ya. Oke, sudah. Kemudian kita oke. Nah, ini copy dari plan ini. Sama plannya. Oke, ini saya kasih beda. Gitu aja ya, MTS 2 gitu ya. Supaya ada pembeda. Ininya satuannya adalah PC. Kemudian kita enter dulu. MRP 1 ini kita pakai PD dan ini EX. Ini MRP grup kosong, kemudian MRP kontrolnya adalah ref ya. Ini adalah konfigan ya, konfigan. Oke, kemudian MRP 2 kita lihat ini bot. Bot itu artinya procurement type-nya bisa in-house maupun external production. Kemudian kita lihat MRP 3. Nah, ininya strategi grupnya kita pakai yang 11. Yang 11 adalah Anda bisa lihat di sini adalah make to stock production atau gross requirement planning gitu ya. Oke, kita pakai yang 11. Oke, kemudian ininya boleh 02 atau 01. Dan Anda perhatikan nih di MRP 3 ini 11. Anda harus memasangkan mix MRP-nya. Ini ada 2 ya. Kita lihat 2 adalah gross requirement planning. Nah, ini wajib ya. Kalau tidak Anda pasangkan ini, nanti dia plan order-nya tidak akan muncul ya. Jadi harus Anda ingat ini 11, maka mix MRP-nya adalah 2. Oke. Dan kita lihat berikutnya adalah kita lihat harganya. Nah, ini udah ada ya. Oke, kemudian kita coba save. Oke, apakah sudah betul? Oke, ini udah jadi ya. Materialnya kita copy dulu. Sorry.
MT3 ya. Ini ya. MT3 gitu ya. Nah, apa proses selanjutnya adalah Anda harus melengkapi master data. Master data yang barusan finish code yang sudah kita buat. Yang pertama adalah CS01. Ada bikin BOM ya. Sekali lagi kita lihat di sini adalah materialnya adalah yang MT3, oke. Kemudian BOM usage-nya adalah 1 ya. Kita enter. Kemudian ini adalah L, ini adalah stok. Karena nanti ada N artinya non-stok, karena kita mengambil dari stok ya. Kemudian saya ambil misalnya ini roda, kemudian kuantitinya 2. Oke, kemudian Anda perhatikan valid from-nya ini tanggal 4 bulan 11 ya. Nanti harus sama untuk master data yang lain juga ya, valid from-nya. Oke, kemudian saya save. BOM sudah, kemudian work center, tentunya work center kita menggunakan yang ada ya. Oke, kita lanjut ke routing CA01. Material finish produknya betul, ini tanggal 4. Kemudian plan, enter. Nah, usage-nya production. Kemudian statusnya adalah release yang 4 general. Dan lot size-nya Anda perhatikan 1, kemudian ini 10 juta pieces ya, lot size. Oke, kemudian ke operation. Nah, ke operation Anda masukkan work center-nya yang ada. Oke, ini enter. Saya punya ini, abaikan aja ini. Oke, sudah. Kemudian kita save. Oke, sudah ya. Nah, ini nomor 27. Oke, ini nomor 27. Grupnya nomor 27 ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah production version ya. C223. Anda perhatikan saya membuat master data yang discrete manufacturing ya. Saya tidak berbicara yang proses industri. Itu berbeda lagi. Cara membuat master datanya ya. Kalau yang proses industri Anda bisa refer ke video saya tentang bagaimana cara membuat master data yang ada di proses industri. Misalnya dia ada master recipe kayak gitu ya. Jadi berbeda ya. Oke, ini yang discrete manufacturing sekali lagi. Kemudian enter. Ini saya copy. Anda buat production versionnya, enter. Buat ini version 1, tanggalnya adalah tanggal 4 ya, 4. Oke, tanggalnya sampai ini, kita enter. Load size-nya sama ya, seperti pada routing. Oke, ini tanda kuning, Anda centang 2 kali. Kemudian Anda harus melakukan proses inkonsistensi ya. Jadi semua master data yang dibuat ini kita lakukan proses konsistensi. Apakah sudah cocok klop dari semua yang ada. Karena ini menggunakan discrete manufacturing, maka ini yang saya pakai adalah N, routing. Berbeda dengan nanti yang proses industri yang ini ya, master recipe. Saya pakai yang ini N. Kemudian grupnya tadi yang baru, kita lihat biasanya di baris bawah. Kita lihat aja. Nah, ini ya, yang 27. Oke. Kemudian BOM, kita cari juga. Ini yang BOM-nya cuma 1 ya. Kemudian enter, nah ini udah tanda siap. Sudah oke, kita cek. Kemudian kita lihat. Nah, sudah hijau semua ya. Oke, kita save. Ini sudah oke. Kita back, sudah ya. Jadi master data semua sudah kita buat ya. Oke, kemudian master data sudah. Kita lihat dulu di kartu stok ya. MD04.
materialnya betul ini. Oke, kemudian kita coba enter. Nah, di sini belum terjadi apa-apa ya. Jadi belum ada stok, belum ada kegiatan transaksi peer, belum ada juga SO ya. Kita coba buat stok dulu ya. Oke, kita buat stok dulu. /o migo. Oke, kita coba bulan ini ya, apakah periodenya sudah dibuka atau belum? Kita coba aja. Oke, kemudian plannya. Oke, kemudian ini keterangan. Oke, kita enter. Ini sudah oke. Kita cek. Nah, ini ada pesan bahwa posting only possible in period 10. Jadi bulan 11 belum dibuka ya. Bagaimana caranya? Saya coba /n mmpv. Kemudian ini company code-nya adalah SC. Sesuaikan nanti dengan Anda punya company code ya. Sekarang tanggal 4/11/2021. Anda masukkan date-nya aja. Jadi bisa juga Anda masukkan period di sini 11 atau 2001. Saya masukkannya seperti ini. Boleh gimana aja ya. Kemudian enter. Kemudian kita escape. Oke. Nah, sekarang sudah dibuka, ini udah oke. Kita coba lagi migo. Oke, kemudian material yang tadi. Oke, quantity 10, where. Oke, kita cek. Ya, udah hijau sekarang ya. Udah nggak ada tanda error lagi tentang period closing. Kemudian kita post. Oke, ini sudah kebentuk. Kita cek sekarang di kartu stok ya. Kita lihat kartu stok. Ini masih ada kartu stoknya di sini ya. Kita refresh. Nah, sekarang ada 10 ya. Sudah berhasil. Sekarang kita buat SO ya. Kita buat SO. Oke. Ini /n VA01. Kemudian ini Anda sesuaikan dengan timnya dari SD ya. Ini Anda nanti kolaborasi dengan SD apa yang dipakai ya. Channelnya, sales organisasinya, distribution channelnya, dan order type-nya Anda bisa koordinasikan dengan tim SD. Oke. Ini customer. Kemudian ini MRP 11. Kemudian saya coba masukkan barangnya tadi, barangnya MT3. Oke. Nah, ini ada pesan lagi bahwa MT3 belum di maintenance ya di material masternya di GU04 distribusi channel G4. Oke. Bagaimana caranya? Kita tutup dulu /n mm01. Ini yang MT3. Ininya Anda hapus. Kemudian Anda masuk ke sini. Oke, nah sales stock-nya kita cari yang ini ya. GU04 G4 ya. Tadi sesuai dengan SO-nya ya. Channelnya itu kita sesuaikan dengan SO. Oke. Oke, ini udah maintain. Kemudian ini dia minta teks. No text. Oke. Yes. Kemudian ini minta kategori grupnya. Sorry, kita pakai yang norm aja. Ini karenanya SD ya, gitu ya. Jadi nanti Anda bisa bisa kolaborasi dengan tim SD tentang isian dari material master yang berhubungan dengan sales. Oke.
Kita kembali ke create SO /n VA01. Oke. Customer. Sorry, back. Ya. Kemudian ini MRP11 misalnya, keterangannya apa aja ya. Anda masukkan ini, kemudian Anda masukkan ordernya misalnya 3, enter. Nah, sini udah benar ya. Jadi maintenance-nya udah oke, dia udah masuk ke screen berikutnya. Kemudian coba kita complete. Kemudian kita lihat plannya juga udah masuk. Oke, saya mau menunjukkan satu hal yang penting ya, yang harus Anda ketahui. Nah, ini di sini Anda masuk ke procurement ya. Di sini adalah tipenya adalah KSL. Ya, dari mana ini adalah hubungan ya, hubungan antara nanti dengan strateginya ya, strategi. Karena kita menggunakan strategi 11, maka di sini requirement type-nya, ini requirement type ya, itu adalah KSL. Nah, ini menjadi perhatian nanti untuk kolaborasi dengan tim SD dan PP ya, untuk memperhatikan requirement type. Oke, KSL. Dari mana kita tahu ya KSL ini? Coba kita lihat, masuk ke konfigurasi bentar. Oke, kemudian Anda masuk ke production, ini production. Nah, ini production ini untuk discrete ya, untuk discrete manufacturing. Sementara ini yang untuk proses industri. Nanti config-nya beda ya. Saya masuk ke production. Kemudian Anda masuk ke production and planning. Oke, nah kemudian demand management. Kemudian ini PIR ya, Plan Independent Requirement. Nah, kemudian planning strategi ya. Kita lihat planning strategi. Oke. Nah, di planning strategi kemarin kita sudah menggunakan yang 10 ya. Planning strategi ini 10, maka efeknya adalah di requirement demand management ini di PIR ya. Itu dia kodenya adalah LSF. Ya, dari mana LSF? Ini adalah dari konfigan, gitu Anda perlu tahu. Dan requirement customer-nya adalah KSL. Oke, ini pasangan ya, standarnya SAP. Nah, untuk yang 11, Anda perhatikan di sini, ini harus BSF. Ya, dan ininya adalah requirement type untuk customer-nya adalah KSL, sama. Ya. Oke. Jadi Anda harus memperhatikan ini nanti kolaborasi dengan tim SD. Oke. Kemudian KSL kalau kita lihat detail, ini saya highlight kemudian saya lihat detail. Nah, ini dia mempunyai kelasnya berbeda nih. Untuk BSF requirement kelasnya adalah 102. Oke. Untuk KSL requirement kelasnya adalah 030. Ya, sales from stock. Ya. Sales from stock, jadi bukan dari order ini ya, salesnya betul-betul dari stock. Sementara ini ada yang gross ya, kelasnya itu yang gross requirement planning yang 102. Kita akan lihat kelasnya, ini 102, ini 030 ya. Kita lihat kelasnya. Nah, Anda perhatikan di sini ada requirement type atau requirement class ya. Nah, define requirement type. Oke, kita lihat ke sini dulu. Nah, ini yang kelasnya ya. Tadi yang make to stock, sorry, requirement 100, make to stock, requirement 100, bukan sebentar. Tadi define requirement test. Nah, ini kelasnya ya. Kita ulang. Yang BSF ini 102 kelasnya ya. Yang LSF, kita lihat LSF. Nah, LSF itu adalah 100 ya. Ini kelas-kelasnya define-nya di sini. Kemudian yang KSL, kita lihat KSL mana.
Yang KSL, nah ini ya, yang KSL adalah 030. Jadi di sini nanti ini adalah konfigurasi bersama-sama dengan konsultan SD ya. Di sini caranya. Oke, kita lanjut ya dari sana konfigurasi. Kemudian tadi kita udah membuat SO. Oke, kemudian saya save. Jadi kita lihat edit dulu, ada error, oh tidak masalah, kita save ya. Dan SO-nya adalah nomor 36. Kita ini dulu 36 ya, 36. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi kartu stok ya. Kita lihat lagi kartu stoknya. Ini kartu stok, kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul di sini ya kartu stoknya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita membuat peer ya. Saya dari sini aja /o md61 dan material, kemudian plan, kemudian planning horizon. Nah, sebagaimana tadi saya sarankan, Anda cek di sini. Nah, ini masih LSF ini kita rubah dulu ke BSF ya. Semestinya sih ini nggak usah di default ya. Jadi nggak usah dirubah-rubah, ngikutin dari config. Bisa begitu juga. Oke, sudah. Oke. Kemudian enter. Oke, kemudian saya masukkan di sini misalnya 15 ya. Di sini 20. Oke, kemudian set. Kita lihat lagi kartu stoknya. Ini saya refresh. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat strateginya. Nah, ini 11. Ini, nah Anda perhatikan, sebentar saya jelasin. Ini yang 11 ya. Di sini tertera ada line gross requirement. Ya. Jadi dia menunjukkan bahwa strategi yang dipakai di sini adalah betul-betul yang gross ya. Bagaimana tadi rumusan bahwa gross itu tidak, jadi stok di sini tidak akan diperhitungkan, diabaikan. Ya. Jadi kalau ada PIR 20 maupun PIR 15 dia akan tergenerate seutuhnya, gross ya. Oke, kita lihat ya. Kita coba run MRP /omd02. Oke, enter. Kemudian kita lihat lagi kartu stoknya. Kemudian kita refresh. Nah, Anda perhatikan ya, stoknya masih 10, tapi ini di suggest-nya plan ordernya 15 ya. Ini juga plan ordernya 20 gitu ya. Oke. Saya kira ini yang kita sebut sebagai gross requirement. Oke, nanti Anda bisa, kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan sebentar. Yang ini ya, yang ini kita coba GR ya. Oke. Box schedulingnya belum masuk. Oke, box schedulingnya belum di maintain. Sebentar. MM01. Box scheduling ini. Oke. Oke, udah extend save. Save 02. Belum masuk. Ini jangan dipakai dulu. Kemudian /lmd04. Ini kita dan requirement 15, maka akan disuggest sebanyak 15 ya. Begitu pula untuk yang ini di peer-nya 20, maka setelah run MRP dia akan disuggest 20. Jadi tidak mempengaruhi stok yang ada, juga tidak mempengaruhi SO yang ada gitu ya.
Nah, sekarang saya mau coba yang ini 15 tadi kita coba. Yang plan order kita buat ke proses produksi ya. Kita lihat. Nah, ini seperti ini. Dia masuk ke proses produksi. Kemudian kita save ya. Oke. Oke, kalau Anda save seperti ini, maka dia menjadi PRD ORD ya. Menjadi satu nomor order ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut. Sebentar saya copy dulu atau sebentar saya gini. Saya cek dulu sebentar ya. Nah, ini kita langsung rilis saja. Oke, ini kan CRTD ordernya. Kemudian saya coba rilis. Rilis, carry out, oke, save. Oke, sekarang kita lihat refresh. Nah, dia udah ada rel ya. Udah ada statusnya rilis. Oke, kita lanjut. Ini saya copy aja. Bentar. Ini. Oke, Ctrl C, Ctrl C. Kemudian kita lihat dulu di CO03. Oke, ini ya, betul. Nah, oke, statusnya sekarang sudah rel. Kemudian kita coba GR ya. Sebenarnya prosesnya nanti secara normal Anda harus melakukan proses isu ya, isu dari komponen roda ini. Tapi saya akan lewati aja karena kita mau lihat GR after production itu seperti apa ya. Oke, ini saya copy, Ctrl C, kemudian /n mygo. Kemudian ini good receipt ya dari ordernya Anda masukkan. Oke, 101 Anda perhatikan lokasinya, misalnya di sini, kuantitinya semua kita order, ini centang ya. Anda perhatikan di sini yang GR order itu 101 ya, good receipt dari order. Kita cek dulu. Oke, ini udah oke, tampaknya kita post. Nah, seperti itu ya. Ini udah kita posting. Kemudian kita lihat posisinya sekarang stoknya sudah di GR. Harusnya sudah masuk ya. Berarti tadi 10 ditambah 10 menjadi 20 ya. Kita lihat D04. Oh, sorry, menjadi 25. Tadi 15 ya. Sorry, 15 bukan 10. Tadi 15 ditambah 10 jadi 25 gitu ya. Oke, jadi tadi yang pertama tidak mempengaruhi, jadi stok tidak mempengaruhi produksi, GR produksi ya. Dan seterusnya nanti dari tim SD dia akan melakukan PGI atas SO ini. Dan ini bebas ya. Dia akan, karena stoknya sudah tersedia, bisa saja requirement dari SO ini ngambil stok yang ada. Ini tinggal PGI aja ya, tinggal bikin DO dari SO ini. Gitu ya. Ini tentunya dari ranah SD ya, kita tidak bisa melanjutkan. Biasanya banyak konflik yang memang harus kita coba aja deh ya, apakah terjadi error apa enggak ya. Ini 36 ya, kita coba SO BL01N 36 betul. Kemudian ini SC11. Oke, ini 3. Ini adalah tampilan DO. Kita akan coba mengambil dari SO menjadi DO seperti ini. Kemudian kita save dulu. Nah, ini udah jadi DO-nya ya. Oke, kalau kita lihat /OMD04. Nah, sekarang posisinya sudah delivery ya. Tapi ini stoknya masih belum ngambil ya, masih requirement. Nah, pada saat PGI dia akan mengambil dari sini. Coba. Hanya saja ini kita coba ya. Oke, /n
VL02M. Oke, kita coba dari sini. Nah, ini ada beberapa configuran yang memang kita belum tahu. Coba ya, ini kita ini piket sama ininya kurang. Kita lihat. Pertama picking tanggal ini PO slotnya kita coba masukkan stok. Oke, jadi kita mau melakukan proses pengambilan stok, berarti Anda harus tentukan slotnya ya. Slotnya, picknya berarti tentukan juga 3 gitu ya. Kemudian batch-nya, coba kita batch-nya ya. Ini batch-nya belum masuk juga. Kita coba PGI. Nah, ini dia ada annual budget exceeded ya. Ya, ini ada ranahnya dari SD, kita nggak bisa teruskan karena memang ini untuk customer ini budgetnya di luar kelebihan gitu ya, exceeded. Jadi kita sampai sini aja, sampai DO. DO-nya tidak bisa di PGI, tapi nanti saya kasih clue-nya ya. Karena ini kita udah masukkan slot plan, nanti batch-nya di sini akan bisa kita pilih ya. Ada batch-nya bisa dipilih kalau melihatnya seperti ini. Ctrl C, SOMMB. Oke. Nah, seperti ini ya. Nanti dia akan karena ini nggak pakai batch ya, jadi bisa langsung. Tadi sebenarnya nggak usah pakai batch, dia nggak minta batch, jadi kita bisa langsung dari slot, dari plan slot langsung bisa PGI seharusnya karena annual exceeded, jadi kita nggak bisa lanjutkan. Nanti dia akan terambil sebanyak 3 dari sini. Itu sih logikanya ya. Oke, saya kira saya sudah berikan ya secara yang penting di proses demand dan MRP-nya sudah kita pahami ya. Tadi prosesnya sudah saya kasih tahu. Prinsip-prinsip dasarnya seperti apa antara 10 dan 11 ya. Dan ini nanti bisa dipilih oleh customer, dia finish good-nya mau menerapkan konsep yang strategi 10 ya atau yang 11 gitu. Bisa didiskusikan dengan mereka. Oke, saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjut lagi masih membahas mutu stok yang tentunya yang berikutnya nanti kita coba yang masih banyak ya. Yang ini yang 30 ya, kita belum lihat yang 30, 40, 70. Nantikan video tutorial berikutnya pembahasan tentang demand management dan MRP. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.